Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga dengan NIM terakhir 518. Sebelum itu saya berasal dari Politeknik Kesehatan Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang asam amino dan protein. Apa sih asam amino itu? Asam amino adalah bahan pembangun protein sebagai unit monomer protein yang bergabung secara kovalen dalam ikatan peptida, yakni jenis-jenis asam amino berdasarkan rantai sampingnya. Asam amino yakni dibagi menjadi 5. Yang pertama, asam amino nonpolar alifatik. Dan yang kedua, asam amino polar tidak bermuatan. Yang ketiga, asam amino aromatik. Dan yang keempat, asam amino bermuatan negatif. Dan yang terakhir yakni asam amino bermuatan positif. Yang pertama, asam amino nonpolar. Gugus R dalam pergolongan asam amino merupakan hidrokarbon yang bersifat hidrofobik. Yakni golongan ini meliputi 7 asam amino, yakni glisin, alanin, prolinvalin, leusin, isoleusin, dan metohionin. Yang kedua, yakni asam polar. Gugus R dari asam amino polar lebih larut dalam air atau lebih hidrofilik dibandingkan dengan asam amino nonpolar. Karena golongan ini mengandung gugus fungsional yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Golongan ini meliputi serin, treonin, cysteine, asparagin, dan glutamin. Asam aromatik. Gugus R mengandung gugus aromatik atau bentuk siklik yang termasuk dalam kelompok ini adalah filananin, tirosin, dan triptofan. Dan yang selanjutnya yakni asam amino bermuatan negatif. Asam amino mempunyai gugus R yang bermuatan negatif. 2 asam amino yang mengandung gugus R yang bermuatan total negatif pada pH 7.0 adalah asam asparat dan asam glukamat masing-masing. Masing-masing ini mempunyai tambahan gugus karboksil. Yani yang di bawah ini adalah contoh dari asam amino bermuatan negatif. Yang selanjutnya yakni asam amino bermuatan positif. Asam amino bersifat basa atau muatan positif. Asam amino ini bersifat basa atau bermuatan positif yaitu lisin. Yang selanjutnya yakni ada reaksi ninhidrin. Ninhidrin yakni dipanaskan dengan asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas akan memberikan hasil positif kompleks berwarna ungu. Sedangkan gugus amino tidak bebas seperti asam amino prolin yang akan memberikan hasil kompleks berwarna kuning. Ninhidrin mendegradasi asam amino menjadi aldehida, amonia, dan CO2 pada kisaran pH 4-8 melalui serangkaian reaksi. Hasil akhirnya adalah ninhidrin yang sebagian tereduksi dari hidrinatin. Yang di pinggir ini adalah contoh dari reaksi ninhidrin. Yang selanjutnya yakni uji kelarutan. Sifat fisik asam amino terutama disebabkan oleh strukturnya, baik dalam bentuk padat maupun dalam berbagai larutan. Tujuannya adalah menyelidiki kelarutan asam amino. Asam amino polar lebih larut dalam air daripada non-polar karena adanya gugus amino dan karboksil yang memungkinkan asam amino
menerima dan menyumbangkan proton ke larutan berair. Yang di pinggir adalah gambar uji kelarutan asam amino, yakni CH2 COOH ditambah HCl, yakni menjadi CH2CO2. Untuk yang selanjutnya yakni protein. Protein adalah memiliki polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Reaksi ikatan peptida. Penghubung antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya adalah ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil dalam satu molekul berbagai elektron dengan atom nitrogen dari gugus amina di molekul lain. Yang di bawah ini adalah contoh dari reaksi ikatan peptida. Yang selanjutnya ada struktur protein. Yang pertama yakni primer. Struktur paling dasar yang berupa urutan linier asam amino. Kedua, ada tidak memiliki rantai yang bercabang dan diikat oleh ikatan peptida. Yang kedua yakni sekunder, terbentuk akibat interaksi antar molekul pada ikatan hidrogen atau CO dan NH. Maka akan terjadi dua bentuk, yaitu alpha helix dan beta set. A helix membentuk spiral di mana NH bertemu dengan CO, komponen yang berada di luar cenderung bersifat larut air, sedangkan komponen yang di dalam adalah nonpolar. Selanjutnya ada dibagi menjadi dua, yaitu paralel dan antiparalel. Yang ketiga ada tersier, gabungan ikatan hidrogen, ikatan sulfida, ikatan ionik. Yang kedua yakni kuantener atau gabungan beberapa dominan. Yang ini adalah gambar dari struktur protein. PPT ini saya ambil dari jurnal. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya ambil dari materi tersebut. Ya, sudah. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau keluputan dari penyampaian materi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.